Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengurus kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Laila Fitriani, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Manglasia Loksmawi dengan NIM 20256100250. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Loksmawe kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini banyak yang hadir ya. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Udah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Oke, silahkan Atta pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sudah selesai doa ya. Sekarang Miss absen dulu satu-satu kehadiran kalian ya. Atalfi, Dan Nazir, Azhara Kanaya, Hadir. Kaila. Hadir. Alhamdulillah anak-anak hari ini hadir semua. Baiklah, sebelum Miss masuk ke dalam materi berikutnya, Miss ingin menyanyikan lagu Pancasila ya. Ya. Nah, agar kita bisa selalu fokus. Oke? Berdiri nak, berdiri sayang. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Nah, silakan duduk kembali nak. Membahas sedikit tentang materi yang sebelumnya. Apa materi kita yang sebelumnya? Rukun iman. Apa? Rukun iman. Ada berapa rukun iman nak? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, Percaya kepada Allah. beriman, percaya Kepada Allah. percaya kepada Allah. Yang kedua, Percaya kepada malaikat. percaya kepada malaikat. Yang ketiga, Percaya kepada
menanyakan materi yang minggu lalu karena materi hari ini pelajaran kita mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, hari ini materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu makna dari iman? Nah, ada yang tahu? Sebelum Miss jelaskan, Miss ingin menanyakan dulu, mungkin ada di sini anak-anak Miss yang sedikit banyaknya paham mengenai apa itu yang dimaksud dengan iman. Ada? Boleh tunjuk tangan yang bisa menjawab apa itu yang dimaknai dengan namanya iman? Apa nak? Apa Nasir? Percaya. Ada lagi? Ada? Nah, makna dari iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk apa? Untuk apa? Kitab-kitab yang berisi petunjuk untuk kita agar tidak tersesat. Nah, makna iman yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul yang berisi petunjuk dan kebenaran. Nah, ada berapa ada berapa kitab-kitab yang Allah turunkan untuk para rasul? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kitab apa? Yang pertama, apa? Taurat. Yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Al-Quran. Nah, kitab Taurat, siapa rasul penerimanya? Siapa rasul penerimanya? Nabi Musa alaihissalam. Rasul penerimanya ialah Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 4 kitab yang Allah turunkan, yang Allah utuskan untuk para rasul. Ada 4 macam kitab. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Ini beserta dengan rasul-rasulnya. Nah, kita yang umat muslim mempercayai kitab Al-Quran. Nah, ibaratnya gini loh. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki buku panduan yang pasti kebenarannya dalam menjalani kehidupan? Bagaimana keadaan kita kalau kita tidak mengimani satu kitab? Bagaimana hidup kita? Bagaimana proses kehidupan kita? Nggak ada pegangan di ceritanya. Kita hidup ya udah sekedar hidup, tapi kita tidak berpedoman sama Al-Quran. Kita tidak mempunyai sudut pandang ini saya harus berpedoman kepada apa. Nah, bagaimana hidup orang yang seperti itu? Bagaimana? Berantakan, hidupnya sengsara, ya. Jadi kita ini hidup harus punya tujuan apa yang kita amalkan. Karena zaman sekarang itu banyak sekali berita, informasi dan hoax yang selalu kita dengar dan selalu kita dapatkan, entah itu di media sosial, entah dimanapun. Banyak sekali informasi-informasi yang entah itu benar, entah itu salah.
Nah, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, maka kita tahu, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Semua sudah tertulis, semua sudah terkandung di dalam Al-Quran. Tinggal kita mengamalkannya, tinggal kita mempelajarinya. Caranya seperti apa? Kita baca Al-Quran. Bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Bagaimana? Coba, ada yang bisa jawab? Bagaimana cara kita dalam mencintai Al-Quran? Dengan sering membaca Al-Quran. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana cara kita dalam mencintai Al-Quran? Membaca. Ada lagi? Mengamalkan makna-makna dari setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita harus jangan cuma membacanya saja, tapi kita harus memaknai apa isi dari Al-Quran tersebut, apa isi yang terkandung di dalam Al-Quran, agar kita paham. Terkadang kita cuma membaca saja, tapi kita tidak menelaah, cuma sekedar membaca, oh seharusnya seperti ini ya. Di dalam Al-Quran saja, di Quran surah At-Taubah itu ada dijelaskan bahwa kita harus berperilaku jujur. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah mengajarkan kita umat Islam untuk menjadi seorang yang jujur, seorang yang amanah. Nah, kalau kita tidak mempelajarinya, apakah kita bakalan tahu? Apakah kita bakalan memahami? Ya. Kita tidak akan tahu seharusnya itu yang seperti apa, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi ada banyak cara. Dan dengan cara mempelajari, memaknainya sebaik mungkin. Jangan cuma kita sekedar membaca tapi kita tidak memaknainya. Terus ada lagi, pelajari harus yang bersungguh-sungguh memaknai ayat-ayatnya, memaknai apa arti dari bacaan yang telah kita bacakan. Sedikit banyaknya sudah dijelaskan tentang apa itu yang namanya makna dari beriman kepada kita Allah, ya, apa itu yang dikatakan iman, dan apa saja kitab suci yang Allah turunkan untuk para rasul, ya. Dan selanjutnya itu perilaku kita, ya. Materi berikutnya itu tentang perilaku kita dalam mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana perilaku kita dalam mencintai Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Coba tunjukkan perilaku kita mencintai Al-Quran itu seperti apa? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita mencerminkan orang-orang yang mencintai Al-Quran? Nah, ada yang bisa jawab? Bagaimana? Bagus. Ada lagi? Apa? Perilaku kita mencintai Al-Quran. Tadi sudah dibaca, membacanya. Dan ada lagi mengamalkannya, membacanya, yaitu Al-Quran setiap hari dibaca. Memperhatikan adab ketika kita sedang membaca. Yang kedua, mengamalkan. Itu termaksud ke dalam perilaku mencintai Al-Quran. Kita cinta, tapi kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah mengamalkan, kita tidak pernah mempelajari. Kan itu bukan cinta, tapi kalau cinta, kita baca, kita pelajari, kita amalkan, ya kan? Kita jaga Al-Quran itu. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Caranya itu kita jaga kesucian Al-Quran, kita jaga kehormatan Al-Quran. Bagaimana cara menjaga kehormatan Al-Quran? Coba, ada yang bisa jawab bagaimana cara menjaga kehormatan Al-Quran? Ada? Bagaimana cara menjaga kehormatan Al-Quran? Dengan menaruh di tempat yang baik, yang tinggi, yang benar. Jangan ditaruh di sembarang tempat, ya. Jangan ditaruh di sembarang tempat. Dia harus diposisikan di tempat yang baik. Jangan sembarang tempat.
toleran. Karena di sini ada banyak kitab suci. Ada berapa? Ada 4. Nah, kitab-kitab suci ini ya itu diimani oleh beberapa agama, bukan cuma Muslim, ada Kristen di situ, ya kan? Nah, ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali. Nah, ini yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu siapa penerimanya? Nabi Musa. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk umat Bani Israel. Nah, kitab Zabur itu diperuntukkan untuk umat apa, nak? Untuk umat apa? Kitab Zabur. Coba diingat-ingat, untuk siapa diperuntukannya? Untuk Bani Israel juga, ya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diperuntukkan untuk siapa? Hah? Untuk siapa, nak? Jawab aja, nak, gak apa-apa. Jawab aja. Diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa, nak? Hah? Diperuntukkan untuk kaum Bani Israel juga. Dan yang keempat itu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa, nak? Sebagai apa? Untuk menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Nah, baiklah. Kita akan memasuki ke dalam video pembelajaran. Nanti di sini ada video pembelajaran yang akan tayang. Nah, kalian nanti lihat, simak video tersebut, ya. Simak video tersebut, ya. Nanti setelah kalian simak video tersebut, kalian lihat dan perhatikan apa yang sudah dijelaskan di video tersebut. Nanti akan ada tugas di setiap kelompok dibagikan. Nah, nanti yang ada perlu kalian catat di video tersebut, catat di buku kalian. Nanti bisa dijawab ketika sudah dibagikan lembar kerja peserta didiknya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang, selamat berjumpa kembali di Abah Dulu channelnya Barudak Abah. Jangan lupa untuk selalu menabah. Mari terus belajar bersama Abah. Teman-teman yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dari kelas 8 bab 2 dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi cinta Al-Quran yang toleran. Baiklah teman-teman, agar tidak terlalu lama, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini, pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya nama kitab-kitab Allah, kemudian pengertian suku, dan terakhir menjadi generasi cinta Al-Quran. Baiklah, untuk materi yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman itu sendiri terbagi menjadi 2. Pertama, iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan selanjutnya ada ketundukan dan kepatuhan atau al-izyan. Pengertian iman secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Selama serta saling kerjasama dan berkolaborasi di dalam bangun masyarakat. Demikianlah rangkuman atau resume pembahasan materi GAI bab 2. Terima kasih atas perhatian. Ya, sudah? Apakah sudah jelas di sini? Sudah jelas, nak? Sudah. Oke, sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu agar anak-anak lebih semangat lagi. Oke, silakan nak, bangun berdiri. Kita lakukan, ikuti gerakan
Waktunya 10 menit lagi Nuk ya. Waktunya 10 menit lagi. Ingat waktunya ya. Kelompok 3 udah siap? Sudah? Sudah siap? Oke, sudah. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, akhirnya kalau disusun sesuai dengan tabel dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, itu akan panggil dua orang dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah dijawab. Ya? Ya? Misalkan pilih 2 orang dari kelompok 1, kita mulai dulu. Yang akan maju yaitu Atta dan Azara Kanaya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Maju ke depan sayang, ke sini. Ke sini nak, ke sini. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok kami kelompok Taurat. Anggotanya? Anggotanya ada 5 orang, yaitu saya Azra Kanaya, 2 Mbak Tasri, 3 Bena Julia, 4 Muhammad Aziz, dan 5 Abdul Hakim. Oke, silakan presentasikan hasil dari tabel yang kalian jawab tentang pengertian. Oke. Kami naik hati mengucapkan dengan besar dan menghormatkan dengan perbuatan bahwa Allah SWT memberikan bisa kita pada waktunya. Ya. 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 Fungsi dari Al-Quran ialah untuk membawa manusia menuju ke jalan yang lurus dan benar. Oke, ada yang ingin ditambahkan mungkin dari kelompok lain tentang pengertian iman kepada kitab Allah dan fungsi dari fungsi utama kitab suci bagi umat manusia. Ada yang ingin ditambahkan? Ada? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah dari mereka. Silakan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 silakan maju. Anissa Naila dan Siti Sapura. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan mempresentasikan tabel tentang kitab-kitab macam-macam kitab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak meletakkannya di tempat rendah. Oke, terima kasih dulu. Sebelumnya Miss ingin menanyakan, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari tabel kitab-kitab dan tabel tentang perilaku mencintai Al-Quran? Ada yang ingin ditambahkan? Ada nak? Ya. Tidak? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu.
kami dari kelompok video, anggota doa, saya Siti Bapak Indonesia. Yang kedua Siti Bakira, 3 Kaila Amira, 4 Muda Surga. Ya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ditambahkan untuk jawaban dari hasil diskusi kelompok 3? Ada? Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, dari hasil diskusi tadi yang sudah kalian lakukan dari masing-masing perwakilan kelompok yang sudah menjelaskan makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah, jenis-jenis kitab yang Allah turunkan untuk para rasul, serta bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dan seperti apa sikap toleran kita terhadap antar umat beragama. Di situ sudah dijelaskan ya dengan jelas, sangat jelas tadi bahwa apa itu yang dimakna dengan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara kita meyakini, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk apa? Untuk apa nah? Untuk sebagai pedoman hidup kita, untuk pedoman hidup kita. Dinamakan makna iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul sebagai petunjuk dan kebenaran. Sudah paham di sini ya makna dari beriman? Sudah. Aku ingin merefleksi sedikit ya, apa yang kamu pahami tentang iman kepada kitab Allah dan apa yang akan kamu lakukan sebagai wujud kecintaan kamu kepada Al-Quran, dan bagaimana sikap toleransi kamu membuat kamu bisa mentoleransi antar umat beragama, ya? Oke? Ya, sudah paham itu semua nah? Oke, ini ada tugas individu ya, masing-masing siswa akan dibagikan. Nanti kalian jawab tugas tersebut, ya. Nanti kalian akan jawab tugas tersebut. Ya, akan kalian jawab tugas tersebut. Kalian selesaikan di rumah, ya. Oke, nah? Sudah paham untuk pemateri kita hari ini? Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang sifat jujur dan amanah. Oke, jangan lupa nanti di rumah dipelajari di buku paketnya tentang materi sifat jujur dan amanah. Dan nanti di saat masuk materi tersebut kita sudah paham sedikit banyaknya apa itu makna dari jujur, apa itu makna dari sifat amanah. Ya, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Oke, baik. Saatnya kita sebelum kita pulang, lebih baiknya dulu kita berdoa. Ya, boleh doa dipimpin oleh Atta. Silakan Atta memimpin doa, sekalian diikuti dengan teman-teman yang lain. Oke, Atta, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, Nuk, terima kasih untuk hari ini. Silakan alat tulisnya disimpan kembali ke dalam tas.